Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan sedikit sharing pengalaman saya ketika menggunakan sepatu dari brand Apax yang terbaru, yaitu Apax CP218XY. Nah, sepatu ini dibanderol dengan harga 350 sampai dengan 375.000 rupiah, yang mana di range harga yang sama kalian juga bisa beli sepatu dari Eagle ya, yaitu Eagle Commando 2, kemudian Eagle SS Pro 1 dan Eagle Jet Pro pun masih ada yang jual di range harga ini. Dan juga kalian juga bisa beli sepatu dari Flypower, yaitu Flypower Losari 05 dengan hanya menambah kurang lebih 5 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan juga kalau dari RS sendiri ada seri Jeffer 713, dan kalau dari Yonex juga ada Yonex Smash, dan yang terakhir kalau dari Li-Ning sendiri ya ada Li-Ning Attack G8 yang punya harga di kisaran 350 sampai dengan 375.000 rupiah. Jadi itu sebagai perbandingan ya dengan range harga yang sama. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bobot dari sepatu ini. Nah, berdasarkan apa yang saya rasakan ya ketika pertama kali coba, memang feel-nya terasa enteng dan lentur di kaki, dan untuk bobotnya sendiri hanya ada di 630 gram secara keseluruhan, di mana yang kanan sendiri beratnya hanya 317 gram dan yang kiri beratnya hanya ada di 313 gram. Nah, jadi cukup ringan ya sepatunya. Nah, selanjutnya untuk bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri di bagian upper sepatu ini terbuat dari kombinasi antara bahan ripstop mesh yang diklaim punya durabilitas tinggi, dan juga ada sedikit bahan synthetic leather yang ada di beberapa bagian di sepatu ini. Kemudian juga ada bahan breathable mesh di area pergelangan kaki dan di bagian lidah sepatu ini. Nah, dengan kombinasi bahan-bahan tadi memang membuat sepatu ini punya feel yang adem, lentur, dan juga terasa ringan di kaki. Nah, kemudian untuk desain sendiri kalau di bagian uppernya lumayan menarik ya, dan saya sendiri memang agak sedikit tertipu dengan tampilan dari sepatu ini yang terlihat classy dan juga sedikit elegan. Nah, tapi tidak begitu dengan feel yang saya rasakan secara keseluruhan ya. Nah, nanti kita akan bahas feel-nya seperti apa. Nah, lanjut untuk insole. Nah, untuk insole-nya sendiri sepatu ini lumayan oke, dan juga untuk bahannya sendiri itu terbuat dari bahan TPA yang terasa empuk dan juga breathable. Nah, dengan lubang-lubang seperti ini otomatis membuat kaki kalian akan terasa lebih adem ya ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian selanjutnya untuk insole ini juga lumayan membantu menyerap shock yang terjadi ya pada saat sepatu sedang impact dengan lantai. Nah, karena memang sepatu ini memiliki midsole yang terbuat dari bahan TPR yang keras ya seperti ini. Jadi berbeda karakternya dengan bahan pylon pada umumnya yang memang sedikit lebih empuk seperti itu. Nah, karakter TPR seperti ini memang agak keras dan tidak bisa menyerap shock yang terjadi ya ketika sepatu sedang impact dengan lantai. Nah, kemudian untuk outsole-nya sendiri dia terbuat dari bahan rubber non marking yang dibuat memang satu cetakan dengan midsole dari sepatu ini. Jadi tidak ada lem-leman ya antara midsole dan juga outsole dari sepatu ini. Untuk sepatu ini juga sama persis ya seperti sepatu Flypower Kalasan 04 dan juga Haikwa G2 ya, dari segi komposisi bahannya seperti itu ya. Tapi memang dua sepatu yang saya sebutkan tadi bandrol harganya lebih murah jika dibandingkan dengan sepatu ini. Nah, jadi itu dia ya teman-teman mengenai bahan dari sepatu ini. Sekarang kita akan bahas mengenai sizing dari sepatu ini. Nah, untuk size sendiri kalian bisa cek tabel berikut ini, dan nanti juga saya akan tulis di kolom deskripsi. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai sizingnya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini, atau sharing pengalaman saya pertama kali menggunakan sepatu ini seperti apa. Nah, jadi pertama kali saya pakai sepatu ini memang feel-nya itu berasa enteng banget di kaki ya, kemudian berasa adem juga, dan juga terasa lentur ketika saya gunakan di dalam permainan. Kemudian untuk insole-nya sendiri terasa suportif
empuk, dan untuk spons di area kaki juga enak ya, empuk dan juga bisa menyangga kaki dengan baik. Selanjutnya untuk rubbernya sendiri juga nggak ada masalah sama sekali ya, dan dia benar-benar keset dan juga benar-benar lengket ketika dipakai, baik itu di lantai keramik maupun di lantai karpet, dan saya sudah coba kedua-duanya. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya sendiri yang ada di dalam sepatu ini ya selayaknya sepatu-sepatu entry level atau low end ya, sebenarnya wajar-wajar saja ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita, yang tentunya itu bertujuan untuk membuat harga sepatu ini jadi lebih terjangkau, terutama di kalangan badminton pemula dan juga teman-teman kita yang punya budget kurang. Jadi dengan harga Rp375.000 tadi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih memang sepatu ini agak sedikit kemahalan ya, barang 40-50 ribuan lah ya, karena memang ada beberapa kekurangan yang cukup membuat saya berpikir dua kali kalau memang mau beli sepatu ini. Nah, antara lain yang pertama yaitu untuk feeling uppernya sendiri, walaupun di awal saya bilang terasa adem dan juga lentur, tapi memang secara overall terasa agak sedikit kurang suportif ya, karena memang nggak ngefit di kaki, terutama di sisi bagian depan sepatu ini. Jadi kaki kalian ada space yang lumayan longgar ya ke atasnya, jadi nggak terlalu nyaman lah ketika dipakai. Dan kemudian untuk uppernya ini memang apa sih bahasanya ya, kurang solid lah, atau pas dipakai itu nggak bisa menopang kaki kalian dengan baik ya pada saat bermain. Jadi agak terasa ringkih dan gimana ya, pokoknya nggak suportif lah untuk uppernya ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang paling parah adalah feel dari midsole-nya yang nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Jadi kaki kita itu benar-benar terasa cepat pegel dan juga terasa sakit ya, terutama di area tumit ya, karena memang di sana area high impact dari sepatu ya, terutama pas kita lompat-lompat. Jadi kalau menurut saya sih feel midsole-nya itu benar-benar nggak nyaman ketika dipakai terlalu lama. Nah, bahkan kalau kita compare dengan Kalasan 04 dan Haikua G2 pun yang notabene punya harga yang lebih murah dari sepatu ini, dia masih punya feel yang sedikit lebih empuk jika kita compare dengan sepatu ini. Nah, kemudian yang terakhir mengenai stabilitas dari sepatu ini, dimana memang dengan tidak adanya TPU insert di area midfoot sepatu ini memang terasa banget ya untuk stabilitasnya sendiri, membuat sepatu ini terasa nggak cukup kuat untuk menopang dan juga menjaga stabilitas footwork kalian. Walaupun memang sisi positifnya sendiri sepatu ini terasa super lentur, tapi tetap aja nggak ada TPU insert itu membuat sepatu ini terlalu letoy rasanya ketika dipakai, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang memang sudah terbiasa pakai sepatu-sepatu yang uppernya solid dan suportif dan juga fit di kaki, ketika pakai sepatu ini pasti memang merasa agak aneh dan sedikit kurang nyaman lah, sama seperti saya, seperti itu, dan saya jamin itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dan pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini. Tapi kembali lagi, urusan feel dan impression itu tiap orang pasti berbeda-beda, dan ini murni pengalaman saya pribadi ketika mencoba sepatu ini dan saya coba sharing ke teman-teman. Nah, siapa tahu info ini bermanfaat. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.